pendengar kuliah subuh yang saya muliakan, sesudah saya mengucapkan selamat beribadat salat subuh dan selamat menerima hari yang baru, maka sekarang kita meneruskan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 248. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Di ayat yang telah terdahulu yang telah kita tafsirkan, yaitu tentang keinginan mempunyai raja yang akan dapat memimpin mereka di medan perang. Lalu diutus Tuhan seorang raja namanya Talut. Tapi ada lagi kritik, ada lagi rasa tidak setuju daripada rakyat Bani Israel itu. Mengapa Talut, seorang miskin yang akan diangkat jadi raja? Anna yakunu lahul mulk alaina. Bagaimana caranya mereka akan menjadi penguasa kepada kami, menjadi raja kami? Padahal kami nahnu ahqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak menjadi raja dari dia. Mengapa? Kami kaya, padahal dia tidak punya apa-apa. Dia tidak ada uang, dia tidak ada harta. Lalu dijawab oleh Nabi mereka itu. Dia dipilih oleh Allah menjadi raja, bukan karena uangnya. Tetapi dia mempunyai bastatan fil ilmi wal jismi. Dia mempunyai keluasan bukan perkara harta, tapi perkara ilmu. Jadi kalau disuruh pilih, kita kaya raya tapi bodoh. Mana yang lebih baik dengan orang tidak kaya tapi ilmunya, pengetahuannya, kesehatan badannya, itu ada padanya. Orang yang berpikir luas memandang jauh, orang lebih suka memilih yang akan jadi raja itu yang sehat badannya, luas ilmunya. Walaupun harta itu tidak ada pada hari ini karena ilmu, pengetahuan dan kesehatan badan, lain hari bisa datang itu harta. Sebaliknya orang yang kaya raya, kalau dia bodoh, atau dia sudah merasa senang dengan hartanya itu, dia tidak ingin menambah lagi, melainkan menghabiskan yang ada. Akhirnya banyak yang kemudiannya beberapa tahun di belakang menjadi orang melarat. Ini pernah kejadian di antara raja-raja Bani Umayyah. Ada 3 raja terkenal. Raja Sulaiman bin Abdul Malik terkenal karena dia raja kaya, suka makan. Jamuan, makan segala macam makanan, segala macam masakan mesti bawa ke istana, sediakan di istana, sehingga ribut selalu siang malam pasal makanan.
Sehingga yang menjadi pembicaraan orang di luar, engkau berapa macam makanan hari ini. Terpengaruh orang banyak karena raja demikian itu. Kemudian itu Raja Sulaiman bin Abdul Malik mati karena terlalu kenyang. Dia makan bebek, makan itik 8 ekor satu hari. Kita yang biasa ni 1 ekor pun tak habis, dia sampai 8 ekor. Mati karena terlalu kenyang. Ada lagi apa itu namanya, raja yang lain, yaitu tadi Sulaiman bin Abdul Malik, yang satu lagi Hisham bin Abdul Malik. Ini Hisham bagaimana? Itu model-model pakaian saja, berganti 4-5 kali satu hari, macam-macam saja model. Di mana saja model pakaian yang ada di Tiongkok, di Hindia, di mana pesan, sediakan buat beliau. Sehingga ketika dia naik haji ke Mekah, entah berapa puluh, 20-30 ekor unta untuk spesial membawa pakaian beliau saja. Kemudian memerintah pula Umar bin Abdul Aziz. Ini raja tidak kaya. Tidak memikirkan makan sekedarnya, pakaian sekadar yang lekat di tubuh. Dia tidak mengambil baitul mal untuk kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya ya Sulaiman meninggal, Hisham bin Abdul Malik meninggal, Umar bin Abdul Aziz meninggal. Beberapa tahun kemudian dilihat orang yang keturunan Hisham bin Abdul Malik itu, keturunannya, dia tidak berkuasa jadi raja lagi, memberi aib, minta kepada orang lain. Bagaimana keturunan Umar bin Abdul Aziz? Dia membagi-bagikan zakatnya kepada fakir dan miskin. Umar bin Abdul Aziz sendiri tidak kaya, dia meninggalkan ilmu kepada anaknya, dia meninggalkan kehidupan yang sejati. Sedang keturunan Hisham dan keturunan Sulaiman yang ditinggalkannya cuma harta, bukan pendidikan. Nah, ini yang dikatakan di dalam kitab Al-Iqdul Farid tentang sejarah manusia. Nah, di sini kita melihat tentang Talut menjadi raja itu. Diprotes orang karena tidak kaya, tapi dia ada ilmu, tubuhnya sehat. Ini yang penting. Dan Allah akan memberikan dia punya kekuasaan kepada barang siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala itu maha luas lagi maha mengetahui. Maka terjadilah peperangan antara Bani Israel dengan lawannya. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Terjadi peperangan. Perang itu dari dahulu kala biasa mempunyai simbol, mempunyai bendera. Di zaman Nabi Muhammad ada bendera Ansar, ada bendera Muhajir. Di waktu-waktu yang lain, walaupun bangsa, agama, apa yang berperang, dia mesti memakai tanda perang. Ada lambang, ada bendera, ada marawa, ada cogan, kata orang Melayu, ada beberapa senjata, dan lain-lain. Nah, jadi dikatakan, berkata kepada mereka, Nabi mereka, inna ayata mulkihi, tanda dari kebesaran raja itu, ayat tiakumut tabutu fi sakinatum mir rabbikum. Dibawa kepada kamu satu tabut, satu peti. Fihi, pada peti itu ada sakinah, ketetapan hati daripada Tuhan kamu. Sakinatum mir rabbikum.